Baik, kita mulai firman Tuhan. Tumbuh adalah berakar dan berbuah. Kita memulainya dari Yesaya 37 ayat yang ke-31. Yesaya 37 ayat 31. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Saudara-saudara, orang-orang Yehuda ini adalah orang gambaran dari saudara dan saya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan dikatakan orang-orang Yehuda yang terluput di antaranya, yang masih ada, maka mereka diharapkan mereka akan berakar dan berbuah ke atas. Artinya saudara sekalian, saya dan saudara sebagai bangsanya Tuhan, sebagai umatnya Tuhan yang masih ada sampai sekarang, yang masih ada sampai sekarang, diharapkan untuk berakar dan berbuah. Saudara, berakar itu adalah bentuk bagaimana seseorang mulai merambatkan apa yang ada pada dirinya. Akar saya adalah sesuatu yang bisa saya rambatkan kemana-mana. Dan saya menggambarkan itu sebagai ibadah, sebagai persekutuan saya, sebagai doa saya kepada Tuhan yang terus harus dirambatkan supaya ada pertumbuhan di dalam saya. Kalau kita membaca Efesus pasal 3 ayat 17 mulai. Efesus pasal 3 ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kita lihat dulu ayat 17 ini. Oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Artinya saudara, ini yang menjadi awal. Imanmu menghadirkan Kristus diam di dalam hatimu dan kamu mulai menjulurkan akarmu supaya kamu menjadi orang-orang yang punya kekuatan. Iman saudara dan saya menghadirkan Kristus di dalam hati kita. Lalu kita mulai merambatkan akar kita untuk dapat merangkul Kristus yang ada di dalam kita. Sehingga ayat 18-nya, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhkan di dalam segala kepenuhan Allah. Nah saudara-saudara, ketika akar saya dan akar saudara tadi merangkul Kristus yang ada di dalam hati saudara karena iman, maka itu membuat saya dan saudara bisa mengerti tentang betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Tuhan. Saudara, selama engkau tidak bisa berakar, maka tidak akan pernah engkau bisa menyadari betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Tuhan. Betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Tuhan. Tetapi ketika melihat, ketika akar itu bisa merangkul
merangkul, bisa terus terjulur sampai mengikat kepada Kristus, maka mulai memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Tuhan. Tapi ketika mengalami kasih Tuhan, kami belajar untuk itu. Ketika kasih itu ada, maka dia mulai membuat kehidupan itu boleh bersyukur selalu kepada Tuhan. Memahami kasih Tuhan yang dalam, tinggi, panjang, dan lebar. Kolose 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan bangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara-saudara, berakar dan dibangun di dalam Kristus membuat orang itu menjadi teguh, kokoh. Dan ini persoalan kita sekarang, saudara. Orang-orang membutuhkan di tengah-tengah situasi yang sulit. Secara ekonomi kondisi juga sulit, susah. Semua merosot. Pemerintah mengatakan ekonomi kita ini turun, pertumbuhannya melambat, saudara. Dan saudara ada di tengah-tengah kondisi itu. Kita sedang berhadapan dengan kondisi pandemi COVID-19. Saudara ada di situ. Saya ada di kondisi itu, saudara. Dan bisa dibayangkan dengan kondisi seperti itu, saya dan saudara harus tetap punya iman. Jangan sampai Kristus ini hilang. Jangan sampai kita tidak punya kekuatan dan keteguhan di dalam Tuhan. Artinya saudara bertumbuh dalam pengertian berakar tadi, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang kokoh, teguh, dan mampu bertahan. Dan itu tidak mudah di tengah kondisi sekarang, saudara. Tidak mudah. Saudara bersaudara bisa saling sikut di tengah-tengah kondisi sekarang, karena memperebutkan apa yang masih bisa ada diraih. Itu terjadi, dan ini membutuhkan keteguhan, kekokohan untuk terus ada di dalam iman kepada Tuhan. Tidak mudah, saudara. Tidak mudah untuk terus tetap teguh. Apalagi di tengah-tengah kondisi pandemi sekarang. Ketakutan ke sana, ketakutan ke sana, ketakutan ke sana. Semua menggetarkan dan semua membuat kita ini, mampukah kita bertahan menjadi orang-orang yang tetap punya iman. Dan itu membutuhkan keberanian untuk merambatkan akar-akar kita supaya kita merangkul Kristus. Berulang-ulang banyak kali saya sampaikan, zaman sekarang ini, saudara, kematian itu begitu dekat dengan semua orang. Kita tidak bisa lagi mengukur harus umur sekian, umur sekian, umur sekian. Tidak bisa, saudara, dengan kondisi yang sekarang ini. Artinya kalau kita bicara demikian, betapa dibutuhkan orang-orang, saudara dan saya, ini menjadi orang-orang yang kokoh dan teguh hari-hari ini. Kokoh dan teguh hari-hari ini. Dan itu tidak mudah. Kita harus mulai berani merambatkan akar kita, ibadah kita, doa kita terus dirambatkan untuk dapat meraih Tuhan, meraih Kristus itu, supaya kita menjadi kokoh. Lah kalau akarnya pendek saja, ibadahnya tidak kuat, ibadahnya tidak konsisten, akarnya tidak tumbuh-tumbuh, doanya tidak konsisten, akarnya pendek, apa yang bisa diraih?
dia menjulur, dia ketemu dengan Kristus, dia rangkul Kristus itu. Akar itu mencengkeram dan dia menjadi kokoh dan kuat. Itu sebabnya Yesus atau firman Tuhan mengingatkan, jangan meninggalkan pertemuan saudara bersaudara seperti yang dibiasakan orang-orang lain. Terlebih pada hari-hari terakhir, kita harus lebih giat melakukannya. Kenapa? Dibutuhkan kita bisa supaya tetap tegak, kokoh, tidak tergoyahkan. Dan itu membutuhkan akar yang terus terjulur untuk meraih Tuhan. Mazmur 62 ayat 3. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Tuhan seperti gunung batu yang bisa diraih oleh akar kita itu tadi. Bertumbuh itu adalah akar yang membuat kokoh dan tidak goyah. Lukas 6 ayat 48, Yesus mengatakan kita itu seperti orang yang membangun rumah, digali dalam-dalam sampai ketemu batu, barulah dibangun di atas itu. Lukas pasal 6 ayat 48. Lukas 6 ayat 48. Haleluya. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda, rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Nah, inilah yang kita hadapi, air bah dan banjir yang dapat melanda. Tapi kalau kita kokoh tidak tergoyahkan, maka kita tidak akan hanyut di dalamnya. Saudara, inilah keadaan yang ada. Inilah keadaan yang ada. Saudara perlu kokoh, perlu kuat hari-hari ini supaya engkau tidak hanyut, tidak hanyut, tidak hilang, tidak menjadi binasa. Yang kedua, saudara, dari Yesaya 37 ayat 31 itu adalah menghasilkan buah ke atas. Saudara, kondisi saat ini tidak hanya menuntut kita teguh dan kokoh, tapi kita membutuhkan buah. Ya benda, kita butuh buah. Kita bekerja, kita membutuhkan buah. Sebab buah itulah yang akan memberikan kecukupan dan keberkatan bagi kita. Kita perlu buah, saudara. Ada dua hal yang kita butuhkan di tengah kondisi sekarang. Kokoh dan teguh serta menghasilkan buah. Saudara, Tuhan tidak berkata kalau di tengah pandemi begini sudahlah tidak apa-apa, tidak berbuah. Tidak. Saudara tetap diminta Tuhan menghasilkan buah. Dan buah itu bisa kita dapatkan ketika akar saudara itu sampai kepada sumber air kehidupan. Yeremia 17 ayat 8 mengatakan begitu, saudara. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi ini saudara lihat baik-baik, akar-akarnya itu merambat ke batang air. Saudara, artinya ibadah saudara, doa saudara yang bisa merambat tadi, dia menemukan gunung batu Tuhan
yang adalah gunung batu, lalu dia rangkul dengan erat sehingga engkau menjadi kokoh dan tidak tergoyahkan. Akar itu juga merambat sampai ke batang air, dan batang air itu adalah Allah yang sumber kehidupan itu. Dia merambat kepada batang air. Saudara, bagaimana kita bisa menghasilkan buah kalau kita tidak merambat sampai ketemu kepada batang air itu? Dikatakan di dalam Yeremia itu, ketika kita sampai kepada batang air, maka panas terik itu tidak mengganggu kita. Keadaan yang panas terik, tidak nyaman saudara. Panas terik itu nyakiti kepala, apalagi kepala yang rambutnya sudah mulai tipis. Kena panas terik itu sakit. Nah, tetapi saudara-saudara, ketika akar saudara dan saya itu bisa sampai kepada batang air, dia menghisap air yang memberi kehidupan itu, sehingga saudara tidak terganggu dengan panas terik keadaan ini. Saudara, sepertinya sangat sangat tidak bisa ditangkap. Apa bisa di tengah-tengah situasi yang panas terik kita tidak merasa terganggu? Tapi ini firman Tuhan. Tuhan yang mengatakan kalau akar itu ketemu batang air, maka dia akan membuat tumbuhan itu tidak terganggu oleh panas terik, tidak khawatir dengan tahun kering, dan terus menghasilkan buah. Saya perlu buah hari-hari ini. Saudara juga perlu buah, bukan? Apa saudara mau merugi terus? Saudara mau makan apa kalau merugi terus, bukan? Lama-lama habis modal, gulung tikar. Tapi firman Tuhan mengatakan ketika akar saudara sampai kepada batang air, Tuhan mengatakan akulah sumber air hidup itu. Maka kita menghisapnya dan kita menjadi tumbuhan yang terus berbuah. Itulah saudara bertumbuh yang dikehendaki Tuhan, di mana akar kita mendapatkan air yang membuat tumbuh, keberadaan kita ini tumbuh dan terus menghasilkan buah. Ayub 14 ayat 8 dan 9. Apabila akarnya menjadi buah di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, ayat 9, maka bersemilah ia setelah diciumnya air dan dikeluarkannyalah ranting seperti semai. Melalui Ayub Tuhan bicara kondisi yang sudah kritis sekalipun itu bisa bersemi kembali ketika akar itu mencari, mencium air, mendapatkan air, dan itu membuat bersemi lagi. Artinya saudara, akar kita itu dia mencari sumber air kehidupan itu. Kalau kita katakan akar kita adalah ibadah kita, maka kita harus membuat ibadah kita ini ketemu dengan Tuhan yang adalah gunung batu, ketemu dengan Tuhan yang adalah sumber air hidup, sehingga kita mendapatkan kekuatan menjadi kokoh dan teguh, serta kita mendapatkan sumber kehidupan yang membuat kita berbuah. Kalau akar kita tidak pernah terjulur, apa yang kita raih? Akar itu doa saudara, persekutuan saudara dengan Tuhan.
Kalau itu tidak pernah terjulur merambat, kapan dia bisa ketemu lalu merangkul Tuhan yang adalah gunung batu dan sumber air hidup? Itu harus kita kerjakan hari-hari ini. Saudara, hanya itu yang bisa kita buat supaya kita ini bisa terus bertumbuh di tengah-tengah situasi yang ada. Saudara, betul, kita tidak bisa lari dari situasi ini, saudara. Saudara, tidak ada negara yang sampai sekarang bisa mengklaim dia tidak mengalami COVID. Banyak orang bilang Israel tidak ada COVID-nya. Ada, saudara. Baru-baru Yerusalem baru dibuka lockdown, sehingga saudara-saudara muslim di sana bisa sholat lagi di Masjidil Aqsa. Beberapa lama ditutup itu Yerusalem. Nah, saudara-saudara, artinya saudara, kita tidak lagi bisa lari dari situasi ini. Yang bisa kita kerjakan adalah melihat kepada diri kita sendiri. Bagaimana supaya akar kita ini bisa merangkul Tuhan dan kita tetap kuat dan kokoh, tidak gentar dengan situasi yang ada, saudara. Hati-hati, saudara, banyak sekali cerita-cerita yang sepertinya rohani, tapi justru membuat kita lemah. Ketika vaksin baru mulai keluar, barusan Pak Jokowi, baru Pak Presiden yang divaksin, saudara, sudah ada kesaksian aneh-aneh untuk mengajari orang, menakut-nakuti orang, jangan mau divaksin. Yang paling ngeri katanya kalau divaksin nanti gennya antikristus tertanam dalam kita. Waduh, saudara. Dan itu ada. Betapa orang-orang percaya pun digentarkan dengan situasi yang ada. Kalau saudara tidak sampai merangkul Tuhan, bagaimana engkau bisa teguh dan kokoh? Belum lagi kalau kita bicara soal jasmani, saudara, kita membutuhkan akar yang terus merambat, akar yang terus merambat, supaya kita tidak goyah dan terus dapat berbuah. Saudara-saudara, 1 Korintus 3 ayat 6-7. Kita lihat ayat ini, saudara. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ayat 7-nya, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Saudara, ibadah kita ini kan ada yang memimpin, ada yang melayani. Tapi itu semua tidak menentukan. Yang menentukan adalah Allah. Apakah saudara akan bisa terus kokoh dan kuat? Apakah saudara akan terus berbuah atau tidak? Artinya ibadah kita ini adalah sarana untuk saudara mengulurkan akar saudara, supaya saudara bisa merangkul Tuhan yang adalah gunung batu dan sumber air hidup, sehingga engkau kokoh, sehingga engkau terus berbuah. Engkau tidak ditentukan oleh orang-orang yang melayani. Amin. Engkau tidak ditentukan oleh pribadi-pribadi yang melayani. Paulus berkata, aku menabur, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Dia tidak mengatakan saya penting, Apolos penting, tetapi yang lebih utama adalah Allah yang memberi pertumbuhan. Artinya hanya Allah, hanya Tuhan yang jika engkau berhasil rangkul, Dialah yang akan membuat engkau kokoh, tidak tergoyahkan. Dialah yang akan membuat engkau terus berbuah. Itu sebabnya ketika saudara ada dalam ibadah, usahakanlah supaya saudara boleh ketemu dengan Tuhan. Ya saudara, ya, ketemu dengan Tuhan, rangkul Tuhan itu, dan Dia akan memberi kekuatan kepadamu. Dia akan membuat engkau mampu berbuah.
ya, ketemu dengan Tuhan. Ketika saudara berdoa pun, usahakanlah untuk ketemu dengan Tuhan. Engkau rangkul dia, engkau peluk dia, engkau nikmati kebersamaan dengannya, maka dia akan merasakan mengalirkan kekuatan baru kepadamu. Engkau tetap teguh dengan situasi yang ada ini. Engkau tetap berbuah di tengah-tengah situasi yang ada saat ini. Dia sangat mengasihi saudara. Dia tidak ingin saudara binasa. Itu yang paling utama, saudara. Tuhan tidak kepingin engkau binasa. Tuhan tidak ingin engkau binasa, tapi dia kepingin engkau diselamatkan. Itu sebabnya dia akan menyiapkan dirinya, menyediakan dirinya untuk ditemukan oleh siapa saja, termasuk oleh saudara dan saya pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan.